sini kami akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan evolusi komputer. Adanya teknologi saat ini sangat membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai pekerjaan mereka. Teknologi membuat manusia tidak merasa kesulitan, sehingga mereka akan dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Seperti saat ini misalnya sudah hadir komputer yang sudah tercipta sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga menciptakan sebuah sejarah komputer yang perlu kita ketahui. Seperti misalnya, penemuan sepeda yang pada zaman dahulu memiliki roda yang besar dan sekarang bisa kita lihat perbedaannya. Perubahan tersebut dilakukan agar seseorang bisa merasakan manfaat dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi tersebut. Begitu juga dengan komputer yang saat ini memiliki bentuk yang beragam. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus mengetahui sejarah komputer dan perkembangannya yang tentu dapat membuka wawasan kita mengenai komputer. Tetapi sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi komputer dan fungsinya sehingga kita tidak salah dalam menggunakan komputer. Sebelum kita mengetahui sejarah tentang komputer, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu tentang komputer itu sendiri. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer. Komputer sendiri memiliki arti untuk menghitung. Pada awalnya, kata ini ditujukan bagi mereka yang memiliki pekerjaan untuk melakukan perhitungan aritmatika, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu hitung. Pandangan komputer menurut Donald H. Susanto tahun 2009, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. Perlu kita ketahui penemu komputer adalah Charles Babbage, dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali. Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan Difference Engine No. 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer. The Charles Babbage Foundation, dia memakai namanya untuk menghargai jasa atas penemuannya terhadap dunia komputer. Evolusi komputer sebelum tahun 1940. Perlu kita ketahui, sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Perlu kita ketahui, daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Berikut ini alat hitung sebelum adanya komputer. Yang pertama ada abacus, muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Yang kedua ada kalkulator roda numerik. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical well calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Yang ketiga ada kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, pada tahun 1646 sampai 1716
memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda berikut. Yang keempat ada kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar Arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Evolusi komputer sesudah tahun 1940. Yang pertama ada generasi pertama komputer pada tahun 1940 sampai 1959, yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin yaitu assembler, ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. Beberapa komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Yang kedua ada EDVAC komputer atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga ada EDSAC komputer atau Electronic Delay Stroke Automatic Calculator. Yang keempat ada UNIVAC One komputer. Baik, selanjutnya saya Ade Wiranto akan menjelaskan tentang generasi komputer pada generasi kedua tahun 1959 sampai tahun 1964, di mana pada komputer generasi kedua ini transistor merupakan ciri khasnya, di mana bahan bakunya itu terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Nah, transistor itu merupakan singkatan dari transverse resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi resistor adalah sebagai penguat sinyal. Nah, sebagai komponen yang padat, transistor tentu mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan komputer akan menjadi lebih kecil dan lebih murah. Nah, adapun ciri-ciri dari generasi kedua ini, yang pertama tadi sirkuitnya berupa transistor. Yang kedua, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, yaitu COBOL, Fortran, Algol. Selanjutnya ada kapasitas memori utama sudah cukup besar, terus proses operasinya sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang generasi ketiga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang komputer generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai tahun 1970. Nah, komputer generasi ketiga ini pertama kali digunakan itu untuk aplikasi bisnis dan teknik pada tahun 1964, di mana pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan IC. Apa itu IC? IC itu singkatan dari Integrated Circuit. Nah, IC ini yaitu bahasa Indonesia itu sirkuit yang terintegrasi. Nah, dia yang dikembangkan oleh seorang insinyur di Texas bernama Jack Kilby pada tahun 1958. Nah, kita lihat saja pengembangannya pun cukup lama, itu sudah beberapa tahun sebelum komputer generasi ketiga ini ada. Nah, IC itu mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selain itu, beberapa kemajuan yang ada pada generasi ketiga ini adalah penggunaan sistem operasi sistem yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dalam sebuah program utama.
yang mana memonitor dan mengkoordinasi berbagai komputer. Nah, ada pun ciri-ciri komputer generasi ketiga ini, yaitu yang pertama kita jelaskan tadi, itu menggunakan IC integrated circuit, terus pemrosesannya lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisiknya lebih kecil, dan kita jelaskan yang terakhir tadi, banyak bermunculan aplikasi software. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kalista. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1982. Di mana komputer generasi keempat dimulai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang berbentuk chip yang berfungsi sebagai memori komputer. Mikroprosesor berisi ribuan IC atau integrated circuit yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut LSI, Large Scale Integration. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan pengguna personal komputer atau PC. Komputer juga menunjukkan evolusinya menjadi ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau yang sering disebut laptop. Bahkan ada juga komputer yang dapat digenggam, yaitu Palm. Komputer dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan juga memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan perkabelan langsung. Komputer generasi kelima yaitu pada tahun 1982 sampai sekarang. Generasi kelima ditandai dengan penggunaan prosesor dan memori yang didasarkan pada teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, yang lebih maju. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari seluruh komputer generasi kelima. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri karena dengan kecerdasan buatan. Dua kemampuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemampuan lainnya yaitu teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Beberapa komputer dapat memiliki instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Sekian, terima kasih.